Oke, selamat pagi. Ini kita di kandang salah satu kelompok. Kita ada laporan terduga LSD. Sapi ini umur sekitar paling 7 atau 8 bulan. Sapi baru datang, baru beli dari luar. Terus sampai di kandang beberapa hari ini muncul bintol-bintol seperti ini. Bintol-bintol ini dugaan kita LSD. LSD itu apa? LSD adalah penyakit, kalau gampangnya sebenarnya cacar pada sapi. Karena memang virusnya virus cacar. Di domba atau di kambing biasanya hanya cacar di bibir. Kalau orang Jawa bilang memreng. Dan itu menular sekali. Kontak langsung kalau itu. Kalau ini LSD ini juga bisa kontak langsung dari air liur, ingus, air mata, terus kena pakan, nanti menular ke sapi yang sehat. Terus kemudian dari lalat, nyamuk, kutu, caplak, ya itu. Jadi sapi yang terduga terinfeksi digigit sama lalat, kemudian lalatnya pindah ke sapi sehat, atau caplaknya pindah ke sapi sehat, atau nyamuknya pindah ke sapi sehat, atau kutunya pindah ke sapi sehat. Nah ini kuncinya di sini kebersihan kandang, mengurangi lalatnya. Namun demikian penularan juga sekitar 50% kalau nggak salah ya. Tidak 100%, kemudian juga tergantung dari daya tahan masing-masing sapi yang ada di sekitarnya. Ini kebetulan di sini ada populasi sekitar 1, 2, 3, 4, sekitar 20 ekor. Ini lalatnya banyak, cukup lumayan banyak. Nah ini, tapi ini penyakit ini sebenarnya lebih relatif mudah disembuhkan daripada PMK. Kalau di yang sudah teman-teman ada nyuci pakai ini sabun cuci piring, dimandikan pakai sabun cuci piring. Sebenarnya untuk mematikan virusnya. Tapi yang di dalam darah sendiri ya virus tidak mati oleh sabun cuci piring. Tapi setidaknya mengurangi paparan virus di luar tubuh si penderitanya. Ini nanti akan kita lakukan pengobatan. Apabila sapinya fit, diobati 1 kali pun dia akan terus membaik. Karena pengobatan biasanya dilakukan hanya terapi untuk meningkatkan kekuatan atau kekebalan, kemudian untuk mencegah infeksi sekunder. Infeksi sekunder kalau LSD bisa sampai ke paru-paru, kalaupun parah. Terus, nah yang penting pakan bergizi, tambahannya, kemudian juga kebersihan. Beberapa kasus yang kita temui sempat terjadi pembengkakan pada gelambir, kemudian pada kaki, kemudian ada yang bengkak pada perut bagian bawah. Kemudian ada juga yang bengkak di muka. Penampakannya itu seperti reaksi alergi, jadi sebenarnya reaksi peradangan dari virus yang ada di kulit. Yang diserang ini kulit, cacar sapi gampangnya ya. Nah, virusnya sendiri mati hanya lebih mudah mati dibanding virus PMK. Mati dengan pelarut deterjen atau sederhananya dengan sabun sajalah. Sabun cuci piring, sabun
mandi, sabun cuci baju itu virusnya sudah gak mati, karena virusnya beramplop. Amplopnya bila amplop terdiri dari protein, lemak, nanti kena pelarut atau deterjen dia akan amplopnya atau kapsulnya pecah, virusnya mati. Nah, kemudian yang pasti kesabaran dan ketelatenan peternak. Apabila parah juga dagingnya tidak begitu bagus. Kalau orang Jawa bilang kunyur-kunyur kalau menyerang seluruh badan di tanda-tandanya. Tapi kalau seperti ini dia masih baru satu, mungkin baru serangan, kedua mungkin juga daya tahannya masih tinggi, jadi tidak begitu menyebar. Pengalaman di lapangan hanya sekali pengobatan sudah membaik, tapi ada pengalaman juga sampai 3 kali pengobatan karena terjadi pembengkakan di gelambir, kemudian pembengkakan di kaki. Nah, itu perlu pengobatan lebih dari 1 kali. Untuk peternak sendiri seperti saya katakan tadi, bisa diberikan telur sehari 1 atau 2 seperti rekomendasi teman sejawat untuk menambah protein. Protein gunanya apa? Untuk meningkatkan antibodi, karena penyakit disebabkan oleh virus, maka antibodi atau sel perlawanan di dalam tubuh yang harus diperkuat. Oke, ini nanti kita obati, kita berikan edukasi ke peternak. Jadi tandanya spesifik itu nanti bintol-bintol di kulit, kemudian nanti ada benjol di sini, pembengkakan di ini. Nah, ini nanti kita periksa karena menciri pada pembengkakan di limfoglandulae atau kelenjar pertahanan tubuh. Nah, ini dibengkak, ini bengkak, ini kemungkinan besar ini LSD. Nanti kita tangani, semoga membaik. Ini nafsu makannya masih bagus. Yang penting petani tidak panik, ditangani, hati-hati, tidak cepat mengambil keputusan untuk menjualnya. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, saya tambahkan seperti PMK, LSD ini pencegahannya hanya dengan vaksinasi secara medis ya. Kemudian kalau sanitasi dan lain-lain itu mendukung untuk penyebar luasan, untuk mencegah penyebar luasan penyakit. Jadi kawan-kawan, ini kawan-kawan peternak ini sedang dilanda cobaan. Yang pertama dulu pada para peternak babi ada African Swine Fever atau ASF yang membunuh sampai dengan mematikan sampai dengan hampir 100%. Kalau kemudian sebenarnya muncul LSD dulu di salah satu daerah di Sumatera sebelum PMK merebak di Indonesia. Terus kemudian ini PMK merebak, setelah PMK agak mereda dan mulai ini muncul penyebaran LSD, lumpy skin disease atau ya gampangnya cacar sapi. Nah, ini nanti kita obati, nanti kita bantu treatment. Tapi jelas keberhasilan penyembuhan penyakit ternak ada di tangan teman-teman peternak. Itu harus diingat, keberhasilan pengobatan ada di tangan peternak. Perawatan dan penanganan harus tepat. Jangan panik, tetap semangat. Insya Allah akan dapat disembuhkan. Tentunya atas izin Tuhan Yang Maha Penyembuh. Demikian, selamat pagi sobat-sobat
para Gembroters. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap berkarya. Nah, ini dalam proses penyembuhan LSD itu ada lesi di sekitar hidung, kemudian di bawah di dagu itu. Nah, ini berarti sekitar sudah semingguan dari kejadian kasusnya. Dulu ini bengkak sekali, bengkak sebengkak-bengkaknya di bawah perut, kemudian gelambir, terus kaki, jadi kesulitan untuk jerum dan berdiri. Sudah kita tangani, kita injeksi pengobatan sekali. Ini kita hati-hati karena ini sapi bunting. Oke, jangan panik kawan-kawan peternak, ini bisa sembuh pelan-pelan. Selamat pagi. Saya tambahkan, di samping mengendalikan lalat, kutu, caplak, nyamuk dengan penyemprotan, juga mengendalikan penyebaran virusnya. Kandangnya mohon disemprot dengan deterjen atau desinfektan. Kalau lalat, caplak, kutu, dan lain-lain ya dengan kontrol kebersihan dan penyemprotan juga. Demikian tambahannya, semoga tetap sehat semua.